Dan yang terakhir saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Unifa Roshida sebagai Ketua Umum PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia dalam perspektif pendidikan. Tadi sempat disinggung oleh Gus Muhaimin pada saat pidato kebangsaannya bahwa untuk sektor pendidikan ini tenaga pengajar kita harus dinaikkan honornya dan kualitas pendidikan di Indonesia juga harus ditingkatkan. Bagaimana, apakah gagasan-gagasan itu mampu diwujudkan ke depan? Silakan Ibu. Terima kasih, nama saya Unifa Roshidi bukan Roshidah ya Mas. Wah ini panitia salah ini, aduh. Terima kasih. Profesor Unifah Roshidi. Unifah Roshidi aja, kalau guru kenalnya Bu Uni. Bu Uni, terima kasih. Pertama kali ketika saya diundang dan melihat pembahasnya orang-orang keren gitu, saya mikir apa bisa ya, tapi begini, sebagai seorang guru, apa sih guru yang ideal itu? Guru yang ideal tuh guru yang relate dengan keadaan lah. Baju saya udah relate nggak nih? Udah relate ya? Jadi itu. Jadi seorang guru itu harus relate, harus mengupdate, harus terus belajar gitu Mbak pertama kali. Yang kedua, saya termasuk yang tadi Pak Mas Rocky Gerung, Bang Rocky Gerung, itu termasuk yang deg-degan nih. Pas saya baru terima bukunya tadi, kok nggak ada pendidikan ya? Jangan-jangan nggak ada pendidikan nih. Deg-degan aja. Nggak taunya alhamdulillah yang terakhir Gus Muhaimin Iskandar menyatakan walaupun tidak ada di dalam bukunya itu bagian penting dari pendidikan. Dan ada hal yang disinggung tentang kami. Mau menaikkan gaji kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan. Benar ya Gus ya, benar ya Gus. Soalnya lagi ada isu hangat nih saat ini. Revisi RUU Sisdiknas Gus. Itu ada itu. Kalau saya didengar, penghapusan TBG itu bikin nangis seluruh guru. Seluruh Indonesia Gus. Jadi pertama sebentar dulu ya. Pertama saya ingin mengucapkan selamat dan saya juga bagian yang saya berpikir walaupun saya jauh dari kekuasaan hiruk pikuk suka memperhatikan Cak Imin. Memperhatikannya apa? Kok lincah banget gitu loh Cak. Lincah gitu. Nah, Cak Imin ini mempunyai pengalaman politik yang sangat panjang. Hari ini semua dari kita juga mengapresiasi atas terbitnya buku ini. Ya. Dan ini adalah paduan. Secara intelektual kita ingin melihat bagaimana gagasan Cak Imin tentang visioning Indonesia ke depan tentang kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu sisi, di sisi lain nggak bisa enggak. Ini warna gerakan politiknya juga kerasa oleh kita semua. Jadi rasanya pas banget Cak kalau menyampaikan hal ini saat ini. Nah terkait dengan masalah pendidikan, kenapa ya Cak Imin nggak menuliskan visi tentang pendidikan di buku ini gitu. Padahal Ketua Komisi 10-nya itu lincah banget tuh Mas Saiful Huda ini. Saya baru ya Cak menemui Ketua Komisi 10 yang lincah dan bersedia berdialog kapan saja. Ketemu di televisi, ketemu di mana gitu. Benar. Saya awalnya kecewa karena nggak ada tentang pendidikan. Tapi saya pikir beliau ini selalu Pak Saiful Huda ini selalu membicarakan bagian dari perjuangan pendidikan yang berkualitas, pemerataan, terutama tentang gaji guru yang makin kesini makin kecil gitu Cak. Terus beliau adalah bagian dari dialektika pemikiran bersama bagaimana sesungguhnya guru
harus dengan tegas diatur di dalam undang-undang, bukan di pasal peralihan, Ca. Dan saya berbicara banyak dengan beliau. Saya berpikir bahwa Caimin ini ya sudahlah, Gus Mas Saiful Huda ini pasti ini juga garis politik dari Caimin. Saya berharap juga benar kata Mbak Najwa, jadi apa yang disampaikan dalam perdebatan-perdebatan tersebut ada garis yang lebih jelas pemihakan kepada kita para kaum guru. Itu penting banget. Kok nggak ada yang tepuk tangan ya kalau soal guru? Jadi yang lain kan ngomongnya politik dan lain sebagainya. Kalau saya ngomongnya tentang guru. Nah, bagi kami penting sekali bahwa itu menunaikan janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan ini kemudian disampaikan di dalam sila kelima kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun menurut Mas Yudi Latif itu yang paling konkret di dalam sila-sila kita, tapi menurut saya itu abstrak deh. Karena masih rakyat kita semua para guru belum merasakan tentang yang sejahtera itu. Apalagi di RUU Sisdiknas, pasal tentang tunjangan profesi guru itu akan dihapuskan. Saya tiap hari kemarin masih pakai daster digeruduk oleh guru-guru, "Ibu, ayo bicara Bu, ini soal tunjangan profesi guru." Jadi saya berharap Caimin di parlemen bisa menggerakkan, terutama di tingkat pimpinan di atas, bahwa RUU Sisdiknas penting untuk melakukan perubahan, tetapi kalau kita bandingkan di negara-negara ASEAN saja, soal kesejahteraan guru itu paling rendah, apalagi guru-guru terpencil, apalagi guru-guru honorer gitu. Jadi kalau sampai tidak ada pasal yang menyebutkan tentang tunjangan profesi guru di Undang-Undang Sisdiknas, bagaimana kita memastikan bahwa guru bisa dibayar dengan baik, sejahtera, dan itu dampaknya adalah anak-anak muda Indonesia tidak tertarik untuk menjadi guru. Dan itu sangat berbahaya bagi masa depan kita yang menginginkan SDM kita akan menjadi lebih baik. Sebenarnya kalau saya punya waktu yang cukup banyak isu-isu penting di dalam dunia pendidikan. Di saat pandemi seperti sekarang misalnya, ya, guru sering dikata-katain tuh bahwa guru katanya tidak cuma ngasih tugas. Gimana nggak ngasih tugas, Gus? Karena HP-nya satu, rebutan buat sekeluarga gitu kan. Kuotanya itu harus barengan gitu. Itu apa dimengerti nggak ya sama orang-orang yang pinter-pinter, yang tinggi, yang di mana-mana, itu apa dimengerti nggak? Bahwa kami ingin internet backbone disiapkan di berbagai daerah. Agar supaya apa? Agar supaya anak-anak bisa tertinggal. Agar bisa yang namanya pemerataan bisa terjadi. Kalau itu kejadiannya kan nggak bisa kalau seperti sekarang. Ya, eranya era digital, tapi geser sedikit tanah Jakarta, nggak bisa lihat tuh, nggak bisa mengakses internet. Belum kemampuan masyarakat, daya beli masyarakat yang sangat rendah. Jadi saya kira di samping saya memberikan apresiasi yang dalam bagi Caimin untuk atas tulisan ini dan menunjukkan bahwa pergulatan intelektualitas Caimin terhadap negara kesejahteraan, tetapi janji kemerdekaan harus ditunaikan. Bagian pendidikan saya tagih nanti Mbak, besok ya, di samping yang perempuan itu dituliskan untuk melihat mengupas. Dan kenapa pula kita setiap ada undang-undang baru seolah-olah hal yang baru semuanya. Padahal 4 masalah penting yang didefinisikan di Indonesia, masalah pemerataan sampai hari ini belum sampai terjadi. Masalah kualitas, masalah governance, ya, masalah mismatch, masalah relevansi,
Ya, saya pernah disampaikan, Ibu, tolong bantu di pabrik-pabrik itu, Bu. Kalau kita dari statistik, anak-anak yang bekerja itu lulusan SD, SMP. Bikinkan, Bu, PKBM baru agar mereka bisa disekolahkan lagi supaya bisa naik. Nah, ini kan memerlukan komitmen di dalam perundang-undangan. Jangan sampai 20% terus 20%-nya mengalir kemana-mana, ya kan? Nggak di dunia pendidikan aja, mengalir ke banyak lembaga dan kementerian. Dan selain itu juga kami sangat berharap bahwa kita punya ketegasan, punya komitmen. Kalau kita melihat ingin Indonesia maju ke depan, lembaga pendidikan tinggi kependidikan, kesejahteraan guru itu menjadi bagian utama yang harus dipertahankan oleh teman-teman di parlemen. Saya hanya bisa meminta karena saya dijauh, ya. Kalau enggak teman-teman di parlemen bersungguh-sungguh, maka ya jangan harap kami bisa disapa, dibawa serta dan akibatnya adalah negara yang maju, negara yang sejahtera ke depan hanya tinggal mimpi. Karena dunia pendidikan dan dunia dan SDM kita tidak diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Saya mohon izin nanti karena akan ada pertemuan jam 5. Jadi demikian, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Profesor Unifa Rosidi, Ketua Umum PGRI. Saya recap sedikit bahwa di dalam bukunya Gus Muhaimin, Visioning Indonesia, tidak ada visi soal pendidikan sehingga kedepannya mungkin bisa disempurnakan ataupun dimasukkan. Dan tadi ada suara hati dari Bu Unifah, mungkin suara hati tenaga pengajar lainnya bahwa nantinya di pembahasan RUU Sisdiknas bahwa di parlemen Gus Muhaimin dan juga teman-teman di PKB bisa membawa perubahan, harus ada pasal soal tunjangan guru di rancangan undang-undang Sisdiknas. Terima kasih sekali kepada seluruh narasumber yang sudah memberikan paparannya. Itu tadi pandangan-pandangan dan juga perspektif yang sangat membangun ya, ada kritik, ada masukan, ada celetukan, jangan dibawa ke hati, tapi itu semua demi perbaikan Indonesia ke depan, demi perbaikan Gus Muhaimin dan juga partainya dan juga Indonesia ke depan. Semoga semua masukan dan juga perspektif tadi bisa membuat Indonesia yang lebih baik ke depannya. Dengan demikian saya Rifana Pratiwi, News Anchor CNN Indonesia menutup acara diskusi kita pada sore hari ini.